Cara menghentikan kebencian dan dendam. Setelah membunuh, apakah seseorang tidur dengan lelap? Setelah membunuh, apakah seseorang tidak bersedih? Apakah satu hal, O Gotama, yang pembunuhannya engkau setujui? Setelah membunuh kemarahan, seseorang tidur dengan lelap. Setelah membunuh kemarahan, seseorang tidak bersedih. Pembunuhan kemarahan, O Brahmana, dengan akar beracun dan pucuk bermadu, ini adalah pembunuhan yang dipuji oleh para mulia. Karena setelah membunuh itu, seseorang tidak bersedih. Marah adalah salah satu faktor mental yang merusak. Dia bersifat menghasut siapa saja yang dipengaruhinya, mulai dari rasa tegang, wajah memerah, darah seolah mengalir deras, dan sebagainya. Ketika seseorang batinnya dikuasai kemarahan, maka dia tidak dapat melihat dengan jelas masalah yang sedang terjadi karena pikirannya dinominasi oleh emosi negatif, sehingga logikanya tidak berfungsi dengan baik. Selain menyebabkan sakit mental, kemarahan yang berlangsung lama akan membuat pelakunya mengalami persoalan pada jasmani. Menurut buku The Healing and Disease, marah atau dendam menyebabkan imunitas tubuh mati. Disitulah bermula awal segala penyakit muncul, seperti kolesterol tinggi, darah tinggi, jantung, rematik, artritis, stroke, dan lainnya. Dosa carita, itulah kata yang cocok dalam bahasa Pali untuk menggambarkan orang yang memiliki sifat pemarah. Kalau kita tidak dapat mengendalikan kemarahan, maka kita yang akan dikendalikan kemarahan. Penyebab kemarahan, marah sekecil apapun kadarnya, muncul karena faktor fisik atau mental. Marah yang dipicu oleh faktor fisik, misalnya karena kerja berlebihan, kelelahan, perubahan hormon dalam tubuh, misalnya wanita yang mengalami menstruasi, atau ketika tubuh kekurangan cairan atau dehidrasi dan tidak diimbangi dengan meminum air. Hal itu pun dapat menimbulkan kemarahan. Semua itu adalah contoh dari faktor fisik yang dapat menimbulkan kemarahan. Kemudian kemarahan yang dipicu oleh mental, misalnya tersinggung, memiliki konsep diri yang salah seperti rasa minder, selalu merasa direndahkan, sombong dan egois, juga menjadi penyebab kemarahan dan sebagainya. Kemarahan juga dapat dipicu oleh trauma masa kecil. Misalkan, pernah mengalami kekerasan fisik pada masa kecil, perlakuan kasar orang tuanya, tidak mendapatkan kasih sayang waktu masa kecil, atau karena perangai orang tua yang pemarah, karena perceraian orang tua, dan sebagainya. Perlu diketahui bahwa peran orang tua kepada anaknya memiliki peran vital bagi perkembangan emosi anak tersebut. Jadi, untuk memiliki kepribadian yang diinginkan, perlu memperhatikan banyak hal sehingga menumbuhkan sifat mental yang sehat. Siapakah korban pertama dari kebencian? Di dalam diri kita, masing-masing ada bibit kebencian, ada juga bibit-bibit cinta kasih. Jika bibit cinta kasih yang sering kita sirami,
maka yang tumbuh adalah kasih sayang, belas kasihan, kedamaian, dan kebahagiaan. Jika kita sering menyirami bibit kebencian, maka yang tumbuh subur adalah kemarahan, kejengkelan, dendam, mudah tersinggung, iri hati semakin menguasai diri kita, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jika kita memelihara kebencian di dalam diri kita dan membiarkannya tumbuh subur, maka akan sangat berbahaya sekali dalam hidup kita maupun orang lain. Sebagian orang mungkin mengatasi kebencian ini dengan tidak bijaksana, sehingga bukannya mengakhiri kebencian, tetapi malah memperbesar kebencian. Laksana api yang disiram bensin, yang malah membuat api bertambah besar. Umumnya orang yang menyelesaikan atau mengatasi kebenciannya dengan dua cara, yaitu dengan melampiaskan dan menahan. Dengan melampiaskan akan menyakiti orang lain, dan dengan menahan akan menyakiti diri sendiri. Jadi, kedua cara tersebut tidak efektif untuk mengakhiri kebencian. Bahkan sebaliknya, kebencian akan bertambah semakin parah. Cara ketiga adalah yang sesuai dengan Buddha Dhamma, adalah dengan cara melepaskan kebencian. Cara melepaskan yang paling efektif agar kebencian, kemarahan, dendam bisa berakhir. Jika kebencian kita pegang erat, yang akan jadi korban oleh kebencian adalah diri kita sendiri, seperti monyet memegang erat kacang kesukaannya. Guru Agung Sang Buddha menjelaskan bahwa ada 5 cara untuk dapat melepaskan kebencian apabila muncul dalam diri seseorang. 1. Mengembangkan cinta kasih. Ketika muncul kebencian pada diri kita terhadap orang lain, maka kita harus berusaha mengembangkan cinta kasih atau metta dengan sebaik-baiknya, sehingga kebencian pada orang tersebut dapat dilepaskan. Kebencian menahan, cinta kasih melepaskan. Kebencian mencekik, cinta kasih membebaskan. Kebencian membawa penyesalan, cinta kasih membawa kedamaian. Kebencian menghasut, cinta kasih mendamaikan dan menenangkan. Kebencian memecah belah, cinta kasih menyatukan. Kebencian mengeraskan, cinta kasih melembutkan. Kebencian menghalangi, cinta kasih menolong. Melalui cara yang tepat dan pemahaman benar tentang akibat kebencian dan manfaat cinta kasih, hendaknya selalu mengembangkan cinta kasih. 2. Mengembangkan belas kasih. Jika muncul kebencian terhadap seseorang atau siapapun, maka hendaknya kita mengembangkan kasih sayang sebaik-baiknya, sehingga yang muncul bukanlah benci, tetapi yang muncul adalah rasa kasihan, mengharapkan orang itu bebas dari penderitaan, sehingga kebencian pada orang tersebut dapat dilepaskan. 3. Mengembangkan UPK. Jika muncul kebencian terhadap seseorang atau siapapun, maka kita hendaknya mengembangkan keseimbangan batin atau UPK dengan sebaik-baiknya, sehingga kebencian terhadap orang tersebut dapat dilepaskan. 4. Tidak memperhatikan dan tidak memikirkannya. Jika muncul kebencian
terhadap seseorang atau siapapun, maka kita seharusnya tidak memberikan perhatian kepada orang tersebut atau memikirkannya. Artinya, dengan tidak memikirkannya, kita tidak memberi kesempatan kebencian berkembang. Kita tidak menyiraminya dengan cara memikirkannya, maka kebencian terhadap orang tersebut dapat dilepaskan. 5. Merenungkan fakta pemilikan karma dari orang itu. Jika muncul kebencian terhadap seseorang atau siapapun, maka kita seharusnya mengarahkan pemikiran kita kepada fakta yang nyata tentang hukum karma, bahwa dia adalah si pelaku bagi karmanya sendiri, pewaris karmanya sendiri, lahir dari karmanya sendiri, berhubung dengan karmanya sendiri, dan tergantung dari karmanya sendiri. Apapun karma yang dia perbuat, baik atau buruk, kesanalah dia akan terbawa. Dengan demikian, kebencian terhadap orang tersebut dapat dilepaskan. Inilah 5 cara efektif dalam Buddha Dhamma untuk mengakhiri kebencian dan dendam dalam diri kita. Dengan menggunakan cara-cara tersebut di atas, diharapkan kita semua bisa mengakhiri kebencian yang sudah muncul maupun yang akan muncul dalam diri kita dengan cara melepaskannya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih, semoga bermanfaat.